Pelarangan tempat ibadah yang ada di Bogor di tempatnya Bapak. Betul. Nah, tadi saya sudah laporkan, saya kirim juga Pak videonya tadi ke tim, ke stafnya Mas Wapres. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Yesus dan dikasih. Tuhan kita ajaib ya. Tuhan membela orang-orang yang setia melayani Dia. Kita dapat kabar ada seorang yang mengaku pendeta dan juga menelepon pendeta yang gerejanya dilarang umatnya beribadah di Cibinong. Dan video berikut. Jangan lupa like, share, subscribe. Selamat malam. Selamat malam Pak, selamat malam. Ya, selamat malam Pak. Saya dengan Pendeta David Herson. Ya, Ya, David. saya kebetulan dapat video bahwa terjadi pelarangan tempat ibadah yang ada di Bogor di tempatnya Bapak. Betul. Nah, tadi saya sudah laporkan, saya kirim juga Pak videonya tadi ke tim, ke stafnya Mas Wapres. Oh, Ya. Nyampe ke Mas Wapres? Betul. Saya juga tadi kirim ke timnya, ke Pak Prabowo juga. Nah, kondisi sekarang bagaimana Pak? Untuk kondisi sekarang sekitarnya aman. Ya, puji Tuhan. Ya, tapi kan kita nggak tahu hari Minggu, tetapi hari Minggu saya sudah sampaikan kepada jemaat dan semuanya kita tetap ibadah. Ya. Jadi ini dalam proses ke depan Ya. yang mengenai orang-orang yang kemarin yang intoleran itu ya mungkin dalam hal ini mereka merasa mereka menang, tetapi ya artinya saya berpikir jauh supaya tidak terulang lagi hal-hal demikian. Betul. Karena kan khususnya di Kabupaten Bogor ini selalu terulang, apalagi dalam bulan-bulan Desember ini perayaan Natal kan. Jadi saya mengharapkan sekali ya ke depan tidak ada lagi. Ya. Jadi hal ini harus diselesaikan atau dituntaskan semuanya. Betul Pak. Kemarin waktu terjadi pelarangan itu pihak keamanan setempat bagaimana Pak? Ada Muspika, ada camat, Kapolsek, Koramil. Ya. Tetapi kan ketika kami berdiskusi dan saya bilang tolonglah portal yang ditutup ini dibuka karena jemaat kami, undangan kami mau masuk terhalang dengan portal itu, maka mereka menghalangi portal itu dan duduk di depan portal yang orang-orang itu. Ya. Nah, dari nego itu selama dari jam 12 sampai jam 3 tidak ada untuk memberikan perintah kepada warga yang menutup portal itu dibukakan karena sudah jam 3. Seharusnya kan kami sudah mulai ibadah. Saya minta izin kepada camat, kepada polsek, kepada Koramil dan orang-orang yang ada di situ. Saya akan menyampaikan kepada jemaat saya karena ini adalah hal yang sangat-sangat sensitif kan. Ya, betul. Nah, saya menyampaikan itu di depan portal itu. Saya juga detik-detik terakhir sebelum saya menyampaikan itu saya minta tolong dong dibukakan. Iya, sebab ini kan ada hak kami hanya beribadah. Betul Pak. Kami melakukan yang baik, tidak pernah melakukan dan tidak pernah meresahkan. Bahkan kalau saya selalu
memberkati lingkungan kami. Iya. Tapi terakhir untuk pihak dari camat, pihak keamanan, mereka bagaimana Pak? Akhirnya portal itu dibuka? Enggak, sampai kami setelah saya berdiri portal itu kan tidak juga dibuka. Padahal camat, Kapolsek, mereka dari Polsek mereka hadir di situ. Hadir di situ. Baik Pak, kita nanti kami akan kawal terus Pak, karena di pemerintahan Prabowo Gibran, Presiden dan Wakil Presiden menjamin Pak bahwa setiap warga negara berhak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing Pak. Pasti nanti kami akan kawal, apalagi saya juga pendeta Pak, kita pasti akan kawal Pak. Iya. Terima kasih Pak David. Siap, semangat terus melayani Pak Niki. Nanti keep kontak Pak, kalau ada hal-hal seperti apa, gangguan lagi nanti tolong kontak ke saya Pak. Baik. Nah, kita saling support. Pendeta ini telepon ke pendeta yang Cibinong bahwa peristiwa pelarangan Natal di Cibinong di GPDI Tegar Beriman itu sudah ditelepon ke tim Pak Prabowo. Jadi sudah dilaporkan oleh seseorang ke tim Pak Prabowo ya. Saya harap ini langsung ditangani Pak Prabowo. Ya, karena Indonesia ini bukan negara agama, tapi negara Pancasila berdasarkan Undang-Undang 1945. Ya, kemungkinan ASN ini kurang mempelajari hal ini. Oleh karena itu saya minta pihak aparat yang berkaitan ya mengajari ASN ini supaya paham dia apa itu Pancasila dan Undang-Undang 1945, usulnya pasal 28, 29 ya, yang memberikan kebebasan warga negara Indonesia untuk memeluk agamanya sesuai yang diinginkannya dan memuji menyembah Tuhan sesuai dengan keyakinannya. Dan yang kedua, saya berharap ASN ini juga ditindak. Bila penting dipecat. Itu harapan saya. Bukan karena saya tidak bisa mengasihi, tidak bisa mengampuni. Kalau dibiarkan terus, nanti saudara akan terulang-ulang lagi. Karena selama ini nggak ada langsung dipecat begitu. Paling ya sudah damai. Oke ya, saudara, yang luar biasanya pelayanan kami justru di jalanan itu ya di kolong-kolong begini ya. Iya, saudaraku sekasih, lihatlah itu pelayanan kami ya di kolong-kolong ya. Kita sudah sampai gereja tanpa tembok 1000 pintu ya. Dulunya mereka ini tidak percaya Banike Darme Bayo. Sekarang mereka puji Tuhan bisa percaya Yesus luar biasa ya. Oke ya, kita sudah sampai gereja tanpa tembok 1000 pintu. Oh, luar biasa ya. Haleluya. Jangan lari-lari Pak, jatuh. Kamu yang mundur cepat. Ya, doakan terus pelayanan gereja tempat tembok 1000 pintu ya. Supaya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan buat Tuhan. Semua dana yang kami perlukan Tuhan siapkan semuanya. Oke. Ya. Ini jumlahnya cukup banyak sekarang yang hadir kayaknya. Nah. Satu-satu aja Pak. Kuat. Banyak orang kok sini. Pertama yang dirusak iblis adalah darah. Ya. Ketika Adam dan Hawa ya makan buah yang dilarang, jadi buah yang dimakan itu, saudara, itu mengalir ke darah, menjadi darah. Semua makanan yang kita makan ini, sebagian ini menjadi darah. Ya. Jadi saudaraku yang saya kasih, makanya saudara, pertama kali yang dihancurkan setan adalah darah. Ya, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, darahnya sudah tercemari. Darahnya sudah tercemari. Iya. Makanya saudara,
agama tidak mungkin bisa menyelesaikan. Yang bisa menyelesaikan adalah darah. Karena darah sudah najis, darah sudah rusak karena dosa, harus dibersihkan oleh darah lagi. Itu sebabnya darah Yesus tertumpah di atas Golgota untuk menyucikan darah manusia yang berdosa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. 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 Itu sebabnya orang percaya Yesus dengan orang beragama beda. Orang beragama belum tentu dia percaya Yesus. Ya, orang percaya Yesus pasti dia punya darah Yesus. Haleluya. Ah, darah Yesus ini saudara, ini berkuasa. Ya, ini berkuasa. Untuk apa? Untuk menyucikan kita dari segala dosa-dosa. Yang kedua, darah Yesus ini berkuasa. Untuk apa? Untuk memperdamaikan kita dengan Allah itu sendiri. Karena kalau tidak tertumpah darah Yesus, Anda tidak mungkin bisa menghampiri Tuhan. Tidak mungkin bisa menghampiri Allah. Karena sudah ada dosa yang menghalangi, menghambat. Itu sebabnya Yesaya 59 ayat 1 dan 2, tangan Tuhan tidak kurang panjang menyelamatkan, pendengaran Tuhan tidak kurang tajam mendengar doa-doa kita, tetapi yang membuat pemisah antara kita dan Tuhan kita adalah dosa kita. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya ada darah. Ya, darah inilah memperdamaikan antara saudara dengan Tuhan Allah. Ya. Tanpa darah nggak bisa. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Kalau agama bisa menyelesaikan hubungan kita dengan Tuhan yang karena perbuatan dosa yang telah menghancurkan darah kayak tadi, nggak perlu ada darah Yesus tertumpah. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara serius karena ini agak dalam sedikit ya. Jadi jalan nggak apa-apa. Udah jalan dulu biar lampang. Yang penting ada anak kecil. Nah, saudaraku, tapi luar biasa. Walaupun berkali-kali ini mau ditutup kadrun-kadrun, ya, kelompok-kelompok radikal, tapi 6 tahun 3 bulan berjalan terus layanan ini. Dan yang luar biasanya tadi 99% mereka ini Bani Kedar Rebayot, bukan percaya Tuhan Yesus. Tapi lihat pelayanan kami selama 6 tahun 3 bulan mereka bisa percaya Yesus, kurang lebih 1000-an orang. Luar biasa. Doakan supaya Natal kami sebelum tanggal 25 semua dana biaya yang kami perlukan dicukupi 15 juta lebih. Dan juga doakan supaya kadun-kadun yang iri dengki dengan banyaknya orang yang dikatakan mereka murtad, ya, tidak ganggu-ganggu lagi. Ya, saya percaya Tuhan Yesus Maha Kuasa. Oke? Ya, terima kasih buat saudara yang sudah mendukung pelayanan gereja Tampet Muncul Pintu. Dan yang belum mendukung juga saya doakan diberkati biar mendukung di lain waktu. Karena ini tempat Anda menabur yang tepat. Kenapa? Karena ini bukan gambar, bukan foto, ini visual. Dan setiap hari Kamis pasti muncul pelayanan ini. Ya, makanya ketika Anda menabur, Anda akan menuai. Dan Tuhan sendiri berkata, berbahagia yang memberi daripada menerima. Dan juga Lukas 6 ayat 38, berilah maka kau akan diberi berlipat ganda melimpah ruah. Jadi saudara, kalau kita mau panen pisang tapi tidak pernah tanam pisang, ya kita nggak mungkin bisa panen pisang. Kalau mau panen pisang pasti itu pencuri pisang. Makanya saudara, mari kita doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas semuanya. Biar gereja GPDI Tegar Beriman Cibinong bisa beribadah kembali. Dan jamaah Pak Prabowo Gibran, jamaah semua tim-timnya supaya bisa menyelesaikan persoalan ini dengan baik dan benar. Roro kadrun tolak dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.